Nah, ayo kita pahami psikodrama. Apa sih psikodrama itu? Nah, psikodrama dikenalkan oleh Moreno, seseorang yang membawa tawa dalam psikiatri. Dia satu alma mater sama Freud, lebih muda 30 tahun. Jadi Moreno mengajak dunia terapi itu gembira, kelompok, dan tertawa, tidak sedih terus. Itu Moreno. Kalau teman-teman mau menguasai psikodrama, pertama kita ikuti keyakinan Moreno. Moreno meyakini dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, untuk itu dia mengajak tiap orang, kita ini semua adalah protagonis, tokoh utama dari drama hidup kita. Udah, itu aja prinsip dasarnya. Sebelum aku lanjut, karena ini sangat dasar, silahkan komentar. Iya, Apakah bisa dipahami? Itu ya, saja. ya. Pak Adi, saya jadi ingat lagunya itu ya Pak Adi. Ya, Lagunya Ahmad Akbar ya. betul. Ayo, apakah semua meyakini hidup itu panggung sandiwara? Semuanya drama. Bisa Kalau nggak saya melihat itu? kalau saya kadang-kadang dalam praktek ngasih insight-nya begitu sih, Mas. Jadi menempatkan pasien sebagai pemeran utama dalam ceritanya, sedangkan orang-orang di sekelilingnya termasuk sumber ansietasnya misalnya itu pemeran pendukung gitu. Bukan pasien, tapi aku. Oke, siap. Aku melihat dunia ini drama. Ini pandangan Moreno. Jadi saya ajak teman-teman kalau mau mempelajari psikodrama, ya ikuti pandangan Moreno. Dan aku juga memandang drama
hidup itu drama. Semuanya peran-peran. Namun kita diajak untuk jadi pemeran utama, protagonis. Bisa dipahami itu? Bisa Pak Adi. Saya jadi lebih dalam lagi membayangkannya, kalau sesuai dengan keimanan saya, ya kita di muka bumi ini kan sebagai khalifah, sebagai memainkan peran sesuatu ya. Jadi dalam memainkan peran itu ya dunia ini ya begitu banyak ragamnya gitu ya, semua semua yang ada di dunia ini, dan kita meyakini bahwa ya dunia ini hanya sebagai sesuatu yang memang uh, bergeraknya ya nanti tergantung dengan apakah kita mengimankan terhadap sesuatu gitu. Bisa begitu gak Kak Padi? Boleh. Jadi saya ingin 3 orang menjawab. Kalau dunia ini sebuah film dan kita ini tokoh utamanya, dalam sebulan terakhir ini film genre apa yang aku mainkan? Tiap orang genrenya beda. Tahu genre film? Ya, kira-kira genrenya apa? 1 bulan terakhir ini. Diri sendiri, drama hidupku. Kalau aku survival, ayo 3 orang drama hidupnya sebulan terakhir, apa genrenya? Genrenya rock and roll aku. Oke, yang lain? Kalau saya melodrama. Oke, 1 lagi. Heroik, Ibu kita, apa Bu? heroik jadi apa ya? Superhero. Superhero. Ya, itulah hidup. Besok kita bisa memainkan genre yang lain. Melodrama, besok bisa superhero, besok bisa romantis. Ya, yang penting bermain. Oh, sadari tidak hanya 1 peran. Drama kita bisa memilih banyak. Itu yang konsepnya Moreno. Bisa dipahami ya. Itu dulu. Bisa. Ya, Pertama, refresh. Selanjutnya, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa istilah. Action method. Kalau menemukan tulisan di internet action method, itu berarti psikodrama.
Itu yang istilah yang dipakai orang-orang berbahasa Inggris untuk mensikapi kesan negatif psycho, orang gila, atau drama bermula-mula. Jadi metode tindakan action, kalau ada tulisan ada dengan metode action itu berarti psikodrama. Lalu ada tokoh namanya Adam Blatner. Dia menawarkan istilah action exploration. Jadi psikodrama itu adalah cara meningkatkan kesadaran dengan berbagi aktivitas lebih dari sekedar bicara melalui tindakannya, gerakannya, berinteraksi dan bereksperimen untuk menemukan kesadaran. Itu Adam Blatner. Selanjutnya, aku mengambil istilah Jawa, ilmu tinemu kanthi laku. Ilmu, pemahaman, kompetensi didapatkan melalui praktek tindakan. Dalam konteks belajar, permasalahan atau materi pembelajaran tidak hanya dibicarakan, melainkan dilakukan dengan tindakan, dipertunjukkan. Jadi apapun masalahnya, jika dilakukan itu psikodrama. Nah, aku sama seperti Moreno, seorang pemain teater dan juga sutradara teater. Jadi kita mau mempraktekkan psikodrama itu dengan menggabungkan teknik-teknik dalam bermain drama atau teater, didukung teori-teori psikologi. Jadi contohnya Ibu Puspa tadi, teori psikologi logoterapi digabungkan dengan teknik-teknik drama, berlatih drama, acting, itu menjadi psikodrama juga.
Itu nah, apa tujuan psikodrama? Ibu Rita bisa minta tolong dibacakan. Baik, tujuan psikodrama, gagasan bahwa ada satu teori psikologi yang berlaku untuk semua masalah-masalah psikologis dan psikiatris. Saya pikir masuk akal. Dan bahkan lebih dari itu, seharusnya ada satu metode pengobatannya. Dan berikutnya, saya mengakui sebagai konfirmasi eklektik dan dapat membenarkan pandangan ini secara rasional. Kemudian, beberapa menuduh eklektisisme hanya sebagai teknik gado-gado dan diakui praktek seperti itu dilakukan asal saja. Namun, eklektisisme dapat didasarkan pada tingkat teoritis yang sangat dalam menurut Bledner. Ya. Ini menjelaskan bahwa teori psikologi apa saja bisa diterapkan dengan psikodrama. Bisa dicampur dengan psikodrama. Dan itu yang aku lakukan. Aku bisa psikoanalisa dengan psikodrama. Rogers dengan psikodrama. Apapun dengan psikodrama. Dengan action method. Dengan didramakan. Dengan melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Bisa. Lanjut. Tolong bacakan lagi, Baik, Bu Rita. baik Pak Edi. Tujuan psikodrama, tantangan utama bagi kemanusiaan adalah hidup secara kreatif, bukan mundur ke dalam ketergantungan pada apa yang telah diciptakan di masa lalu. Psikoterapi tidak hanya ditujukan pada memperbaiki masalah, namun juga harus mempromosikan kemampuan individu untuk bersikap fleksibel dan adaptif. Tujuan ambisius psikodrama adalah perubahan perilaku. Ya. Tujuan psikodrama adalah perubahan perilaku untuk diri sendiri dulu. Lanjut. Manfaat psikodrama untuk dengan terapi kelompok, manfaatnya di klinis dan klinis makro. Kemudian untuk pengembangan diri, meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, metode dan sebagai metode belajar atau training. Nah, ini tadi pertanyaan, berbahayakah psikodrama? Iya, kalau dipakai untuk terapi kelompok klinis individual, perlu pelatihan konsep skill tertentu. Namun, untuk penerapan psikodrama untuk klinis makro, kelompok komunitas relatif lebih menyenangkan. Salah boleh,
makin banyak salah, makin banyak belajar. Juga untuk penerapan psikodrama, pengembangan diri, boleh sangat menyenangkan, sangat mudah, salah boleh, kreatif, bebas. Nah, saya mengajak korana yang non klinis dulu untuk berlatih sehingga lebih menyenangkan dan mudah. Aku tutup dulu, mohon komentar. Ya, mohon komentar. Ada 2 penerapan untuk klinis dan non klinis. Saya mengajak yang non klinis, ayo hajar aja. Kalau untuk klinis, hati-hati. Silakan ada komentar atau pertanyaan dulu. Setelah ini kita tindak lanjuti bagaimana yang klinis materi berikutnya. Jadi Ya, Eva. Ya, jadi maksudnya Pak Adi, kalau menurut Pak Adi, untuk yang non klinis, ayo maju aja karena maksudnya kita bisa menjadi praktisi gitu ya Ya, untuk non klinis. Tapi untuk yang klinis kita harus lebih berhati-hati karena dia membutuhkan kemampuan keilmuan yang lain gitu ya Pak Adi ya untuk bisa merefer. Kalau tadi Pak Adi bilang sebelumnya ya bercanda ya ke rumah sakit atau apa. Jadi mungkin ada kemampuan-kemampuan keterampilan klinis lain gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. lebih tepatnya jam terbang. Iya benar. Benar Pak Adi. Ya, Pengetahuannya kalau ya, saya menanggapi pada dasarnya setuju Pak Adi gitu ya. Karena kan sebetulnya ya setuju pengetahuannya itu dan kita bisa membantu juga membantu yang non klinis dulu sehingga kalau udah non klinis sudah bisa kita bantu, mungkin kita akan cenderung lebih punya jam terbang untuk menangani kasus yang lain gitu Pak Adi ya. iya, iya, dan lebih menantangnya diterapkan ke diri sendiri dulu. Gimana komentarnya, Elis? Tadinya sebenarnya mau bertanya sih, Boleh. Pak Retno. Sejauh mana batasan non klinis dan klinis akhirnya ketika menggunakan psikodrama ini? Kan ya sih, mau nanyanya gitu. Niat, Niat. Oke. niatku mau garap ini di klinis atau niatku pengembangan diri. Itu aja batasannya. Ya, syaratnya yang perlu jujur pada diri sendiri. Batasannya itu. Aku meniatkan bukan klinis kok. Aku bukan psikolog klinis kok. Aku psikolog perkembangan kok. Nggak apa-apa.
Tapi kalau udah aku klinis, ya itu klinis. Pede aja, jujur aja. Aku pribadi tidak membatasi secara ketat. Mengajak masing-masing individu jujur pada diri sendiri. Apakah bisa diterima, Bu Elis? Bisa, Mas. Ya, komentar lagi. Ingat, ada 2 penerapan yang klinis dan non-klinis. Maju aja. Sejauh diterapkan non-klinis, happy-happy aja. Yang penting seneng. Aku seneng, peserta seneng, panitia seneng, mainkan psikodrama. Salah boleh, makin banyak salah berarti makin banyak belajar. Itu motonya yang saya kampanyekan. Ayo berbuat salah sebanyak-banyaknya. Ini refresh. Bisa dipahami, Bu Rita? Saya masih merenungi karena sebelum di refresh saya belum mempelajari psikodrama secara belum pernah membaca tentang psikodrama. Psikodrama itu terapi kelompok. Oh gitu ya. Kalau mau diterapkan klinis, ya harus banyak jam terbang. Kalau diterapkan non-klinis, hajar aja. Bu Rita pernah belajar terapi kelompok. Ya, ya. Bisa dia lebih terbayang. Ya, yang lain saya pengen dengar satu komentar aja tentang penerapan klinis dan penerapan non-klinis psikodrama. Muspa. Halo, Muspa masih ikut? Pak Adi, saya mau tanya boleh? Boleh. Berarti dalam terapi kelompok itu kita harus jadi gini, kalau untuk diri sendiri atau klien ya Pak, maksudnya kalau secara klinis kan kita tahu orang itu bermasalah dan harus diikutkan dalam suatu drama yang memang dia akan mengungkapkan sampai tingkat mana depresinya, stresnya, atau mungkin kemungkinan bunuh dirinya gitu ya Pak ya. Jadi artinya di awal itu kita ada seperti itu ya Pak, seleksinya ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Hmm, itu nanti
materi selanjutnya. Oh iya, materi selanjutnya. Baiklah, Fadi. Soal non klinis dulu aja. Oh, kalau non klinis sih lebih pada kami kemarin merasakan bahwa suatu kegembiraan, kemudian kita bisa saling berkenalan, kemudian merasakan aura positif mengalir pada kita gitu. Artinya aura positif itu seperti tanpa sengaja dan itu mengalir apa adanya dan kami merasakan suatu kebahagiaan yang menyenangkan gitu Pak. Dan demikian pula ketika seseorang menyalurkan emosi negatif, kita juga merasakan kesedihan, kita juga ikut menangis gitu loh Pak. Seperti itu mungkin ya Pak Adi ya. Nah, pertanyaannya, apakah ibu mampu membuat suasana seperti itu? Dalam terapi kelompok ya, Pak Adi ya. Iya, suasana Hmm. yang menyenangkan, suasana yang spontan. Saya bisa berekspresi seperti itu. Bisa Pak Adi bisa merasakan itu dan mengajak teman-teman untuk menjadi seperti yang saya harapkan. Gitu. Ya, nah itu psikodrama. Hmm. Seorang sutradara psikodrama tidak mengarahkan emosi sedih atau gembira. Sutradara psikodrama mengajak peserta lebih berani jujur pada diri sendiri. Berani menjadi dirinya sendiri. Membangun suasana boleh salah. Emosinya bisa apapun. Bahkan sebagai terapis, kita yang wajib menjaga supaya emosinya tidak berlebihan, tidak bocor habis, harus menjaga. Ini yang tadi ditanyakan, bahayanya kalau kebablasan. Kita sebagai terapis wajib memiliki kemampuan menjaga emosi seluruh peserta dalam kendali. Kalau mau mempraktekkan di bidang klinis, wajib mampu mengendalikan, menjaga emosi seluruh peserta dalam kendali. Begitu, Bu Deni, saya manggilnya ya. Budiah. Ini Mbak Puspa kayaknya sudah monitor lagi. Ya, ada komentar, Bos. Oke, sorry Mas, tadi aku sambil ngomong. Komentar yang kalau secara non klinis atau secara yang klinis, Mas? Ya, dua-duanya. Oke. eh Secara non klinis, kalau mungkin daripada komentar, mungkin lebih ke pengalaman pribadi mungkin ya Mas ya sharing. Ya, Kalau aku sebetulnya
kalau saya tuh belum banyak praktek Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau boleh dihitung satu tangan aja jarinya nggak habis gitu untuk apa namanya praktek psikodrama. Tapi waktu itu saya kalau setting yang non klinis itu pernah secara kelompok itu mendampingi para apa ya istilahnya tuh semacam bukan peer counselor juga tapi volunteer mungkin ya dukungan teman sebaya mungkin yang mereka itu membantu satgas apa namanya pelecehan dan kekerasan seksual itu di salah satu universitas gitu. Waktu itu memang dimintanya untuk sebetulnya semacam grup terapi untuk mereka in case mereka kelelahan atau burnout dengan tugas mereka sebagai apa namanya volunteer itu untuk dukungan kelompok sebaya untuk teman-temannya yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di kampus mereka gitu. Nah, jadi waktu itu saya mikir apa ya gitu sebetulnya apa ya yang eh, materi apa atau teori apa yang tepat untuk saya berikan untuk karena saya belum pernah tuh mendampingi teman-teman yang burnout ketika mereka mendampingi rekan-rekan mereka gitu. Jadi saya betul-betul nggak kepikiran apa materi apa gitu karena kan burnout biasanya buat sekolah terus waktu apa buat pekerjaan tapi sekarang tujuannya untuk pendidikan gitu. Terus waktu persiapannya juga mepet sebetulnya, jadi saya juga nggak sempat untuk misalnya sebar kuesioner atau survei misalnya gitu untuk menjaring lebih jelasnya sebetulnya kebutuhan mereka tuh seperti apa, apakah memang benar-benar burnout atau butuh yang lain gitu. Tapi saya dimintanya dari pendampingnya itu untuk mendampingi mereka supaya nggak burnout gitu. Jadi ya udah karena saya bingung mau apa ya gitu. Terus saya ingat ya udah pakai psikodrama aja gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi betul-betul waktu itu memberanikan diri untuk eh nekat-nekatan tadi gitu, nekat-nekatan tadi untuk udah langsung go show aja gitu. Tapi dalam waktu persiapan yang singkat, yang mepet, saya tetap waktu itu jadinya bimbingan gitu dalam tanda kutip dengan Mas Didi. Saya bimbingan untuk ini gimana ya Mas enaknya gitu, alurnya seperti apa, sebaiknya apa yang pertama kali dilakukan dan lain sebagainya gitu apa namanya untuk memancing mereka untuk ibaratnya kita nggak usah mempersiapkan materi tapi itu langsung keluar dari diri mereka sendiri keluhan-keluhan yang dirasakan apa kelelahan-kelelahan yang mereka rasakan itu apa dan mereka bisa saling berbagi dan menguatkan gitu. Jadi waktu saya diskusi dengan Mas Didi, apa yang dilakukan, sebaiknya pertama yang dilakukan apa, mungkin nanti kalau boleh saya kemarin udah sempat membuat laporannya juga gitu ke Mas Didi, kalau boleh nanti mungkin saya izin share lagi juga gitu. Kebetulan linknya juga waktu itu jadinya dimuat di personal blognya Mas Didi gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau coba lihat sedikit catatan saya dari apa yang saya coba lakukan, tentu itu bukan jadi modul, bukan jadi panduan, tidak, tapi hanya sebagai sharing saja gitu apa yang waktu itu saya lakukan gitu. Jadi waktu itu puji Tuhannya dari apa yang dilakukan tanpa persiapan materi mereka jadinya sudah bisa tergali dengan sendirinya gitu dari metode-metode yang coba untuk dibuat gitu ada beberapa metode yang misalnya apa namanya berperan atau berpose sebagai pohon gitu terus udah gitu apa namanya mereka sebetulnya waktu itu hanya beberapa pose yang saya coba eh, lakukan pada mereka terus saya minta mereka untuk refleksi itu aja sudah cukup mengena ke mereka gitu jadi
waktu itu kalau nggak salah putaran pertama itu saya minta mereka untuk pose pohon secara apa namanya, sebebas-bebasnya mereka mau berpose gitu katakanlah. Terus udah gitu selanjutnya saya coba mereka untuk berpose lagi, tapi apa namanya, saya minta mereka untuk saya mengubah gitu, mengubah bentuk pohonnya mereka gitu. Jadi ketika mereka berpose, saya mengubah bentuk pohonnya mereka gitu. Apa yang mereka rasakan gitu, nyaman atau enggak ketika saya apa namanya, saya ubah gitu untuk mereka pose pohonnya itu saya ubah, mereka merasa nyaman atau enggak dan lain sebagainya gitu. Jadi em, apa ya, menurut saya sangat ajaib gitu saat itu tanpa tanpa materi yang jelas, tanpa paparan seperti apa gitu, tapi akhirnya dari pose-pose yang dicoba untuk dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok itu ternyata cukup powerful juga untuk menggali apa sih perasaan-perasaan yang mungkin saat itu mereka rasakan mengganggu atau cukup mengganjal gitu. Dan akhirnya jadinya mereka malah munculnya banyaknya bukan karena kelelahan karena mendampingi teman-temannya gitu. Jadinya munculnya sebenarnya kelelahan mendampingi teman-temannya itu jadi trigger, tapi yang utamanya misalnya kelelahan karena kuliahnya atau misalnya kelelahan karena relasi mereka dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan pasangan dan lain sebagainya, malah jadinya itu yang muncul gitu dan mereka malah jadi mendapat kelegaan dan beberapa juga mendapat insight gitu. Minimal aku lega Mbak gitu karena bisa bisa meluapkan emosiku di sini yang sebelumnya aku nggak tahu ternyata boleh ya gitu. Meluapkan emosiku tuh ternyata boleh ya. Itu sih. Jadi waktu itu yang pertama kalau kelompok yang itu. Kalau klinis waktu itu saya cobanya waktu itu memang saya nggak sempat untuk tanya atau bimbingan dengan Mas Didi karena waktu itu saya spontan aja gitu membayangkan kayaknya udah beberapa pertemuan saya coba dengan beberapa metode sepertinya kurang kurang nendang gitu istilahnya. Kurang nendang terus waktu itu memang saya minta akhirnya dia untuk oh ya udah ini kayaknya emosinya cukup kuat gitu dan dia nampaknya cukup apa dia emosinya cukup kuat tapi dia cukup kuat juga untuk menekan itu gitu. Jadi sulit bagi dia untuk akhirnya apa ya merilis emosinya itu terus udah gitu sehingga jadinya ketika emosinya itu dia masih cukup kuat akhirnya mau insight seperti apapun jadinya nggak dapet gitu dia saya rasanya dia jadinya nggak dapet gitu dengan berbagai metode tadi yang sebelumnya sudah saya coba gitu. eh saya coba perhatikan dia coba kamu nulis apa deh gitu yang biar kamu bisa bikin mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan sebetulnya gitu. Di situ dia udah agak bisa dengan apa sedikit art terapi ala-ala gitu dengan memberikan eh, apa namanya ya kamu boleh bebas berkreasi, bebas menuliskan, boleh ditambah gambar, boleh ditambah warna dan lain sebagainya. Terus setelah itu baru saya kayaknya masih masih belum keluar semua nih gitu dan saya merasa kayaknya dia eh, kesulitan untuk bahkan mengenali apa sih sebenarnya yang aku rasakan gitu saking saking seringnya dia tutup gitu saking jarangnya dia ngobrol sama dirinya sendiri gitu. Nah, oh ya Bu Rita sebentar nanti saya coba sambil cari Bu Rita setelah ini. Nah, setelah itu baru saya jadinya tiba-tiba kepikir waktu itu tuh saya lupa lebih tepatnya saya lupa sih. Saya lupa nama metodenya apa, tapi waktu itu saya ketika saya pengalaman saya pertama kali workshop psikodrama dengan Mas Didi itu saya pernah
coba yang cukup powerful itu ketika saya seperti bertukar tempat dengan terapisnya gitu. Kemudian jadinya saya jadi membayangkan saya melihat diri saya gitu. Saya melihat diri saya sendiri, kemudian saya menyampaikan pada diri saya itu, oh iya, terima kasih Bu untuk ininya, eh, apa namanya, menyampaikan bahwa itu namanya adalah role reversal. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Jadi, saya melakukan itu dengan klien saya saat itu dan saat itu dia baru bisa benar-benar menangis gitu. Dia baru bisa benar-benar menangis. Selama ini dia saat saat konseling pun udah nangis sedikit gitu dia masih tahan. Udah nangis sedikit tuh dia langsung elap gitu. Jadi sekuat itu gitu waktu itu. Maka ketika dilakukan itu dia bisa nangis itu saya ingat waktu itu Mas Didi pernah bilang salah satu indikatornya kalau dia udah nangis itu udah udah lepas lah gitu belenggunya gitu ibaratnya. Nah, jadi waktu itu ya udah saya lanjutkan baru setelah itu relaksasi lagi dan eh, puji Tuhan di kesempatan selanjutnya dia udah jauh lebih baik gitu dari raut mukanya juga dia udah lebih lebih optimis lah gitu untuk melihat bahwa ya saya jadinya bisa melihat bahwa dalam diri saya itu ternyata masih ada potensi-potensi baik yang selama ini saya nggak lihat dan nggak saya akui gitu. Itu waktu itu saya kalau nggak salah baru memberikan itu di pertemuan ketiga kalau nggak salah nggak tahu ketiga nggak tahu keempat itu baru saya berikan sih gitu. Kurang lebih itu sharing dari saya di setting klinis dan non klinis Bapak Ibu mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih, Busma. Aku mau komentar sedikit boleh. Boleh Mas, tentu saja silakan terima kasih malah. Terima kasih banyak. Ketika kau cerita mengubah bentuk pohon, itu sebenarnya intervensi psikologis. Apakah kau sadar itu? Enggak, Mas. Aku cuma cuma mengingat dulu yang Mas Didi lakukan aja sih sebetulnya Ya, waktu itu kita ini. Mm-mm. itulah intervensinya. Oke. Sebenarnya itu bisa kau pakai juga ketika emosinya kuat, kata-kata tidak keluar, rubah saja gesturnya, pohonnya atau apa. Itu intervensi, itu juga powerful. Mungkin lain kali bisa kau coba. Oh, oke siap Mas. Terima kasih aku malah baru sadar. Oh, oke oke oke. Siap Mas, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan ya. Aku share. Ini terakhir. Nah, bagaimana psikodrama sebagai terapi kelompok? Hmm. Ini Rebecca Walter membedakan psikodrama dari role playing biasa. Itu ada 5 unsur utama. Tolong Bu Rita dibacakan. Baik, Mas. Ada 5 unsur utama dalam psikodrama. Yang pertama, panggung atau stage. Kemudian kedua, sutradara atau director.
3 kelompok atau grup, tokoh utama yang protagonis, serta pembantu atau auxiliary. Ya, auxiliary ego. Ini ego. Ego pembantu. Oh, ego pembantu. Ego pembantu itu diambil dari kelompok. Panggung, ya tempat untuk bermain. Sutradara atau terapis. Lalu ada grup. Lalu tokoh utama. Nah, ini kalau mau memainkan psikodrama, ada 5 unsur utama. Nah, lalu psikodrama juga ada tahapannya. Ada 3 tahapan utama. Tolong, Burita, 3 tahap utama psikodrama. 3 tahap utama dalam psikodrama ada warming up, kemudian action, dan reflection. Hollander uses the image of curve to explain the 3 parts of a psychodrama session. Oh ya udah, sama ya. Reflection itu integrasi. Ya, refleksi diintegrasikan. Oh, Nah, pemanasan atau warming up itu bisa dengan sosiometri, logogram, spektrogram, atau game-game apa aja. Yang penting rame, yang penting asik, yang penting akhlak. Tolong Burita baca dan terjemahkan. semoga bisa. Warming up atau pemanasan. Pertama sosiometri, kemudian kedua logogram, dan spektrogram, dan games. The warm-up exists to put patients into a place of spontaneity and creativity in order to be open in the act of psychodrama. Jadi ini ya, istilahnya pasien. Boleh, peserta. Peserta ya. Peserta itu secara spontan dan kreatif dalam berakting dalam psikodrama itu, gitu ya, Mas Didi? Ya, warming up ini mengajak peserta untuk spontan dan kreatif. Berani spontan, boleh salah, lalu kreatif untuk membuka, untuk memasuki dunia psikodrama. Boleh salah, ada tertulis warming up adalah membangun suasana boleh salah, spontan, dan kreatif. Sekitar ya 1-2 jam. Ini penting untuk bisa peserta
lebih jujur pada diri sendiri untuk masuk tahap action. Nah, disinilah main dramanya. Memilih protagonis orang yang bersedia bercerita dan dramanya dimainkan. Ada teknik doubling, mirroring, role reversal, dan banyak teknik di tahap action ini. Action ini bermain drama, spontan. Dan setelah main, direfleksikan, diintegrasikan untuk sebagai penutup. Sama bagaimana pelajaran didapat. Bisa tanya jawab, namun lebih pada sharing perasaan. Ini berbagai teknik yang bisa dilatih sendiri, diterapkan terpisah-pisah. Ini kalau teman-teman mau tiap teknik bisa aku ajarkan via online. Tiap teknik ini hanya tekniknya ya secara online. Nah, aku mau menekankan perihal bahayanya yang tadi. Psikodrama bisa sangat dalam emosinya. Ada prosedur sebelum pulang. Peserta diberi waktu sekitar 1 jam untuk menenangkan diri, untuk sadar kembali sebelum bubar pulang. Itu saran kalau menerapkan psikodrama untuk terapi kelompok. Setelah refleksi selesai, ada 1 jam untuk santai atau minum air putih sebelum diizinkan pulang. Begitu. Mungkin ada pertanyaan. Sedikit, Silakan. boleh sedikit Mas Didi. Ya. Saya kan belum terlalu mengenal psikodrama ini, tapi dari paparan tadi berarti ini ada satu hal yang sangat positif. Kan kalau di skenario fiktif itu misalnya harus selalu ada, supaya seru ceritanya, ada antagonisnya ya. Jadi ini di psikodrama itu sangat positif, dan itu protagonis sebagai
pelakunya. Begitu. Antagonis tidak ada. Ya, itu yang mungkin akan jadi sangat baik karena kadang-kadang kalau yang eh, itu bisa berbahaya itu kalau ada antagonis. Kalau protagonis mungkin kan dia sebagai tokoh utama jadi akan tentunya akan mengarah pada suatu hal-hal yang positif begitu ya Mas. Boleh. Boleh begitu. Ada yang lain? Ada pertanyaan atau komentar? Saya, Pak, Ya, silakan. yang slide terakhir itu pingin banget belajar Pak tekniknya. Nanti kapan ada lagi ya Pak? Teknik-teknik yang terakhir tadi. Untuk psikodrama sebagai terapi kelompok Ya. Yang butuh ini Pak. waktu sehari 2 hari Oh, untuk full offline. offline, ya. Ya, ini teknik dalam psikodrama kan saya belum terlalu bisa Pak, sosiometri, logogram, spektrogram itu Pak. Kalau mirroring mungkin saya sudah pernah, tukar peran sudah, tapi sosiometri dan lain-lain ini saya belum pernah ya Pak Hadi ya. Atau mungkin sudah pernah tapi nggak tahu namanya itu sosiometri gitu. Atau boleh sedikit dicontohkan Pak tekniknya? Contohnya, Iya mungkin contoh dari apa ini? contoh teknik dalam psikodrama ini ya, misalnya logogram itu seperti gimana Pak? Logogram itu Ya. seperti membagi kelompok Hmm, yang suka jeruk duduk sana, suka amal oh, duduk sana, gitu. suka rambutan duduk sana. Itu Iya. logogram. Hmm, Salah satu contohnya. Posisi Buddha ini domisili di mana? rumah saya Iya, di Jakarta Pak, di Cempaka Putih. coba kumpulkan rekan-rekan di Jakarta. Ya. Kalau ada 10 lebih, Ya. nanti aku ke sana. Oh iya iya. Ada klinik di Tebet ya Pak, coba nanti saya coba ya Pak ya. Iya, kumpulkan aja 10 orang. Iya. Di Tebet sebelah mana? Nanti ke Mbak Rita ya. Saya Saya baru kenal kok. Oh baru kenal. Nanti Pernah ke ketemu di Prof. Kuncoro tapi oh jadi gitu. lupa. coba Saya relawan. bikin grup aja yang satu kota. Oh iya iya iya. Saya Bu Ani, Eva satu kota. Yang lain saya belum kenal. Nanti kalau aku udah tahu kotanya, Mm-mm. ada teman-teman yang dulu pernah ikut, aku Iya. masukkan di kota itu. Iya iya. Untuk teknik psikodrama,
aku ada tulisan-tulisan itu jika bersedia Japri aja nanti aku share. Yang mana logogram, sosiometri ada semua. Di blogku ada berbagai teknik itu. Begitu, Bu Deni. Terima kasih Pak Adi. Nanti nomor telepon Pak Adi boleh saya minta ya, ditulis Ya, ada ditulis di chat. grup. Oh ya di grup, oh, mangga ya. Ya, Terima kasih. Pak Adi punten tinggal di mana? saya di Semarang. Waduh, senang banget ke Semarang. Makanannya enak-enak. Ya, zaman sekarang infrastruktur sudah baik, jadi mudah aja. Yang repot adalah mengumpulkan teman-teman untuk diajak praktek bersama. Ya, siap Pak Adi, insya Allah. Bu Rita, apakah Iya. masih ingin direkam? Oh iya ya, udah lengkap ya. Kita stop aja ya. Oh, sudah aja. Iya. Atau Ini masih mau menutup. bagaimana teman-teman? Eh, Tutup aja atau ini belum? pelajaran apa yang didapat dari malam ini? Hal baru apa yang didapat malam ini? Silakan yang bersedia berbagi. Bu Rita, Ya, saya. apa hal yang baru didapat malam ini? Eh, karena saya belum pernah mempelajari psikodrama dan dari namanya tertarik ke TI, berkali-kali pengen ikut tapi belum bisa. Dari tadi itu yang sangat sangat poin yang sangat saya lega itu adalah tokohnya ya protagonis saja itu mungkin, sehingga kemungkinan positifnya itu besar gitu. Jadi apalagi tadi teman-teman menyampaikan pengalaman, eh, ya karena jadi secara mungkin sutradaranya baik ya, jadi bisa membawa suasana yang kondusif, para peserta mengungkapkan emosinya secara jujur mungkin ya, dan bisa membuat lega begitu yang saya tangkap. Terima kasih, Bu Rita. Feris, apa hal baru malam ini? Kalau saya lebih ke teorinya jadinya, Mas Retno. Jadi kalau kemarin kan ikut kelasnya Bu Ip kan, healing healing kelas healing dengan psikodrama. Jadi langsung prakteknya. Jadi nggak tahu istilah-istilah tekniknya, tapi prakteknya dipraktekin langsung, tapi tidak tahu istilahnya. Jadi begitu tadi seperti Mas Retno bilang, logos itu seperti ini, yang ya apa? eh, mirroring itu seperti ini. Oh iya, kemarin melakukan ini tuh pada saat healing bersama praktek sama Bu Ip kemarin gitu. Jadi lebih teorinya ternyata saya butuh banyak belajar soal teorinya jadinya gitu. Oke, terima kasih. Sama lagi nih, satu lagi yang masih Bu Arina. Bu Anissa, Teh Ani mungkin, tunjuk lagi Teh. ya, oh ya, Bu Ani, silakan. Apa yang dipelajari
malam ini, Bu Ani? Saya apa ya? Saya sebetulnya untuk belajar psikodrama kan belum pernah, judulnya psikodrama gitu. Jadi yang tadi yang saya ceritakan itu kayaknya part dari apa ya, workshop apa saya lupa, tapi kira-kira seperti itulah. Cuma berarti sekarang lebih memberikan gambaran dari aspek teorinya seperti ini. Kemudian ya kalau untuk prakteknya saya kan belum pernah apa yang judulnya persis psikodrama kan belum pernah, tapi kira-kira seperti itulah gitu ya. Jadi memperkaya aja sih Pak Adi. Jadinya jadi urutannya juga jelas ya gitu ya. Dari BA teorinya apa, kemudian saya ingat-ingat lagi ternyata memang sama sih. Sudah itu lebih terstruktur lah sekarang gitu. Mas, jadi ini saya stop aja ya. Iya. Biar ngobrol